رمضان كريم كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a sabilahu ila yaumil qiyamah. Ahibati fillah, sahabat Ramadan, sahabat al-mu'minku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada sore kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan menjadi ladang kebaikan bagi kita semuanya untuk menanam benih-benih amal saleh. Dan mudah-mudahan dengan adanya kajian online ya dari sahabat-sahabat al-mu'minku mendatangkan manfaat bagi kita semuanya, serta Allah Subhanahu wa taala meridhai. Yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang al-ilaqah al-wathiqah bainal Qur'an was-siyam, yaitu hubungan erat antara Al-Qur'an dengan as-siyam, dan ada 6 hubungan yang sudah saya paparkan, dan mudah-mudahan ikhwan semuanya bisa menyimpulkan tentang apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kali ini saya masih menyampaikan tentang masalah Al-Qur'an, yaitu madhahiru hajrul Qur'an, fenomena tentang bagaimana Al-Qur'an itu ditinggal. Karena memang saat ini kita lihat banyak sekali orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan, sebagai way of life, sebagai jalan hidupnya ya. Maka dari itu alangkah baiknya kita bahas sedikit tentang masalah hajrul Quran ini. Yang pertama adalah tentang definisi al-hajr ya. Jadi al-hajru lughatan at-tarku wal i'radu wal bu'du 'anis syai'. At-tarku meninggalkan, al-i'radu berpaling, wal bu'du 'anis syai' menjauhi dari sesuatu ya. Wa hajrul Quran tarkuhu wal i'radu anhu. Yang namanya hajrul Quran adalah meninggalkan Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Maka secara istilah yang namanya hajrul Quran yaitu al-ibti'adu anil Qur'anil Karim wa tarku tilawatihi wa tadabburi ayatihi wa ahkamihi wa adamu tadbiki awamirihi wa ma jaa fih ya. Jadi menjauhi Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau merenungkannya, tidak mau belajar tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan tentunya tidak mau merealisasikan Al-Qur'an, mengimplementasikan Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau isinya ya. Lebih-lebih ya, wallahu anhu wa nisyanuhu ya, melalaikannya, melupakannya, wal iftira'u bi kalamin laisa fihi bi ghairi haqqin ya. Kemudian membuat satu perkataan-perkataan yang tidak benar, wa adamul imanil yaqini bih, dan tidak meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan. Nah, maka itu secara garis besar tentang makna dari hajrul Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang memahami ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah ya. Rasulullah SAW mengadu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Dan Rasul berkata, "Duhai Rabb, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Qur'an ini." Meninggalkan Al-Qur'an. Maka kata meninggalkan Al-Qur'an ini oleh ulama ya dipahami dalam beberapa bentuk. Yang pertama, yaitu wasful Qur'ani bi awsafin laysat fi, ya, yaitu memberikan sifat-sifat terhadap Al-Qur'an yang tidak pantas untuk disifatkan Al-Qur'an, ya. Wal qaulus sayyi, dengan perkataan yang buruk, ya, kazami annahu sihrun aw syi'r, sebagaimana mereka yang menyatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah sihir, Al-Qur'an adalah syair. Sahabat al-mukminku yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang yang dipengaruhi oleh ya propaganda, provokasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga sampai-sampai mereka mengatakan in tattabi'una illa rajulan maskhura, dan kalian tidaklah mengikuti kecuali orang yang terkena sihir. Dan demikian pula meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu adalah sihir, ya. Dan sebagian mereka meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu adalah syair. Kita ingat ada seorang sahabat ya, yang mana beliau berasal dari suku Daus, ya. Seorang sahabat yang mulia berasal dari suku, beliau bernama Tufail bin Amr, ya, kepala suku Daus. Beliau seorang yang memiliki kecerdasan. Beliau pakar di bidang syair dan tentunya dia mengetahui tentang mantra-mantra sihir. Ketika kebiasaan masyarakat Arab untuk pergi ke Baitullah, untuk tawaf ke Ka'bah, maka Tufail bin Amr pun melakukan hal yang sama. Akan tetapi ketika akan memasuki Mekkah, maka dihadang oleh orang-orang Quraisy. Mereka menginformasikan, hati-hati, sekarang di Mekah ini ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Dia tukang sihir, jangan sampai engkau dengarkan kata-katanya, kadang engkau akan terkena sihirnya. Sehingga begitu banyak ya provokasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Akhirnya Tufail bin Amr ketakutan kalau bertemu dengan seseorang yang namanya Muhammad ini. Akhirnya apa? Ketika dia tawaf di Ka'bah, maka dia tutup telinganya dengan kapas, baik kanan maupun kiri, karena khawatir apa? Akan mendengarkan Al-Qur'an dan akan terpengaruh dengan mantra-mantra Al-Qur'an itu, karena yang ada dalam pikirannya bahwasanya Muhammad SAW adalah seorang tukang sihir. Sehingga Tufail bin Amr begitu takut terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya ketika masuk ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah, melihat Rasulullah SAW sedang sholat, ya, dia takut, dia tutup telinganya dengan kapas. Tetapi ketika putaran kedua mulai hatinya bimbang, apa sih yang diucapkan oleh Muhammad ini? Ya, mulai ragu hatinya. Ya, putaran ketiga semakin ragu. Ya. Kenapa? Karena dia seorang kepala suku, dia seorang yang mengerti tentang syair, mengerti tentang sihir. Sampai akhirnya apa? Akhirnya Tufail berkata, aku sedikit demi sedikit, ya, sampai tak sengaja diriku telah benar-benar dekat dengan Muhammad, ya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu wahai Tufail, sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. Nah, inilah bagaimana panggilan hati dari Tufail bin Amr, ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang dulu menuduh itu adalah ucapan syair, menuduh ucapan sihir, mantra-mantra yang bisa membuat orang itu akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan itu. Tetapi ya, nurani Tufail memberontak.
Akhirnya dia pun ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku. Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agama kepada Tufail bin Amru. Dibacakan beberapa ayat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Al-Falq, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkataan yang lebih adil daripada perkataannya. Maka saat itu Tufail bin Amru pun mengulurkan tangannya dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Inilah ada upaya-upaya ya untuk merusak Al-Quran, ya, untuk memanipulasi Al-Quran yang mana adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mencoba untuk mengatakan ini bukan kalamullah, tapi syair, tapi sihir. Tapi lihat, orang yang hatinya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah, provokasi sekuat apapun, upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat ingin menghalang-halangi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu. Maka kita sering mendengar ketika seorang khatib berceramah, may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Nah demikian pula, maka petunjuk hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan Rasulullah SAW nggak punya hak prerogatif tentang petunjuk itu. Sampai paman beliau yang begitu dicintainya, qadarullah, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, diajak untuk masuk Islam juga tidak mau. Padahal sudah berjuang mati-matian membela dakwah Rasulullah SAW, mau menemani Rasulullah SAW. Itulah yang namanya petunjuk hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, nih yang pertama yang dimaksud dengan hajrul Quran, yaitu mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Maka kita tidak boleh seperti itu.